Perkenalkan, nama saya Leonardus Jackson Indring Dangur, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit atau menjelaskan sedikit tentang materi fisika kelas 11, yakni viskositas. Mungkin itu pertanyaan teman-teman itu, apa itu viskositas? Mungkin teman-teman pernah menuangkan madu itu ke dalam sebuah gelas, lalu menuangkan air ke dalam sebuah gelas. Jika diperhatikan itu, aliran madu ke dalam gelas itu lebih lambat jika dibandingkan dengan aliran air ke dalam gelas. Lalu mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jawaban dari peristiwa tersebut adalah sebuah fenomena dalam fisika yang disebut dengan viskositas. Jadi, apa itu viskositas? Sederhananya, viskositas adalah ukuran kekentalan suatu cairan. Viskositas menggambarkan seberapa sulit cairan itu mengalir. Cairan dengan viskositas tinggi akan mengalir lebih lambat, sedangkan cairan dengan viskositas rendah akan mengalir lebih cepat. Viskositas terjadi karena gesekan antara molekul-molekul dalam cairan atau yang biasa kita sebut dengan kohesi. Semakin kuat gesekan ini, semakin tinggi viskositasnya. Jadi, mengapa aliran madu lebih lambat daripada aliran air? Karena madu memiliki viskositas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan viskositas air. Lalu, apa saja yang mempengaruhi viskositas? Atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi viskositas? Yang pertama itu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin rendah viskositas. Misalnya oli mesin. Jika mesin panas, berarti oli tersebut menjadi lebih encer. Sedangkan jika suhunya rendah, maka viskositasnya tinggi atau dia bersifat kental. Lalu yang kedua itu jenis cairan. Setiap cairan memiliki viskositas yang berbeda. Misalnya madu, oli, dan air itu memiliki viskositas yang berbeda. Yang ketiga, tekanan. Semakin besar tekanan, maka viskositas akan semakin meningkat. Lalu ada rumus dalam viskositas. Saya ingin mengatakan atau membunyikan lagi hukum Stokes, gaya gesek Stokes oleh Sir George Stokes. Jika suatu benda bergerak di dalam fluida kental dengan kelajuan V, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesek dengan partikel fluida. Gaya gesek tersebut ini dinamakan dengan gaya gesek Stokes. Jadi, ketika sebuah benda diselupkan ke dalam suatu cairan, maka benda tersebut akan bergerak ke dasar dari cairan tersebut dengan kecepatan tertentu. Gaya gesek dalam cairan tersebut, gaya gesek di dalam cairan tersebut saat sebuah benda itu sedang bergerak disebut dengan gaya gesek Stokes yang mengurangi kecepatan benda tersebut. Jadi rumus dari gaya gesek Stokes ini 6 dikali Pi dikali eta dikali R dikali V, dengan Fs adalah gaya gesekan Stokes dengan satuan Newton, lalu eta itu koefisien viskositas fluida dengan satuan Pascal second, lalu ada R yakni jari-jari bola atau meter, lalu ada V kelajuan bola atau meter per second. Ketika sebuah bola itu dicelupkan ke dalam suatu cairan dan bergerak, maka dia akan mengalami 3 gaya dalam cairan tersebut. Yang pertama itu gaya apung atau gaya kita biasa sebut dengan gaya Archimedes. Lalu ada gaya gesek Stokes. Lalu ada gaya berat. Benda tersebut akan mengalami sebuah kecepatan V. Karena percepatan gravitasi, maka bola tersebut akan semakin cepat jika ke dasar. Karena hal akibatnya itu, benda tersebut akan mengalami gaya atau kecepatan maksimum akhir, atau dalam materi ini saya menyebutnya dengan kecepatan terminal. Jadi, kecepatan terminal ini atau VR sama dengan 2 dikali percepatan gravitasi dikali R kuadrat per 9 kali eta dikali dengan rho bola kurang rho fluida. Untuk keterangannya, teman-teman dapat lihat dalam gambar. Untuk memperjelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm bergerak dengan kecepatan 0,2 meter per sekon dalam satu cairan dengan koefisien viskositas 0,1 Pascal second. Hitunglah gaya hambat viskositas yang dialami kelereng tersebut. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah gaya hambat atau gaya gesek, atau kita sebut dengan gaya Stokes. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama itu R atau jari-jari. R-nya itu sama dengan 0,5 cm, di mana kita mengkonversikannya ke meter sama dengan 0,005 meter.
Lalu ada V atau kecepatan sama dengan 0,2 meter per sekon. Lalu ada eta-nya atau koefisien viskositasnya 0,1 Pascal sekon. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus Fs, yakni 6 kali Pi kali eta dikali R dikali V, di mana 6 dikali 3,14 dikali 0,1 dikali 0,005 dikali 0,2. Jadi gaya geseknya itu 0,01884 Newton. Jadi gaya gesek Stokes dalam cairan tersebut adalah 0,001884 Newton. Lalu ada penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu oli mesin. Viskositas oli sangat penting untuk melumasi mesin kendaraan. Oli dengan viskositas yang tepat akan mengurangi gesekan antar komponen mesin, mencegah keausan, dan menjaga suhu mesin tetap stabil. Oli yang terlalu kental akan sulit mengalir pada suhu rendah, sedangkan oli yang terlalu encer tidak akan memberikan pelumasan yang cukup pada suhu. Lalu ada aplikasi cat. Viskositas cat menentukan kemudahan aplikasi dan hasil akhir pengecetan. Cat dengan viskositas yang tepat akan mudah diaplikasikan dan menghasilkan lapisan yang rata dan halus. Sekian saja dari saya, terima kasih.